Nah, kelihatan. Halo, halo, halo. Halo, hola, halo, ya. Hula hoop. Ya. Sudah mulai bergabung semua. Langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sambil bersin. Sudah sholat semua? Sudah. Sudah sholat maghrib. Oke. Sudah sholat isya semua? Belum. Kalau ada yang udah bilang, kalau ada yang bilang sudah, wah berarti dia sudah ke masa depan berarti. Sudah kalau kemarin. Oh ya benar kemarin, sekarang kan belum. Gimana kabarnya hari ini? Pak, nanti Zoom sama balon toh, Pak? Ya, ya alhamdulillah baik semuanya. Ya nanti kita zoom sama balon Mbak Tanika ya. Kita zoom sama balon. Ada murid baru ya, Pak? Ada murid baru? Oh, itu balon baru pindahan kemarin dari itu mana? Demangol. 3D yang Soalnya diapain, Pak? Balonnya baru pindahan dari Demangol. Pak, saya lagi pakai baju. 3 dong. Ya. Pak, terus nanti balonnya diapain, Pak? Nanti kita makan bareng-bareng ya. Nggak boleh. Oh, enggak apa ya? Ya, sudah. Nanti gampang lah. Kita main-main sama balon nanti, ya. Wow, yay. Ini diajak main kan kalian suka loh diajak main. Iya kayak ulang tahun. Wow, Nanti kayak kita ulang nyanyi itu tahun. Jadi Happy kita ulang birthday tahun. to me, happy birthday to me gitu nanti. Nanti kita say happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me gitu ya nanti ya. Oke, ya kita mulai dulu pembelajaran kita dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, balonnya silakan diletakkan dulu, jangan dimakan dulu ya. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Makan bareng-bareng. Ayo, diletakkan dulu balonnya. Diletakkan balonnya, jangan buat mainan, buku, semua peralatan kita letakkan, tidak megang apa-apa, persiapan untuk berdoa. Ya. Penting join gitu. Oke, sudah siap berdoa. Pak Seta tunggu sampai semuanya siap berdoa ya. Bentar, Pak, aku mau minum dulu, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, kita kalau berdoa sama Allah harus benar-benar ini siap. Udah siap, Pak. Sip. Halo, Pak. Ya, halo Mas Ultraman. Kamar. Ya. Aman. Oke, mari ditunggu sampai semua siap dulu. Ya. Mas Zaki sudah siap, Mas Zaki? Udah. Oh, udah, bagus. Bukunya ditinggal dulu ya. Kita segera berdoa dulu ya. Oke. Ya, kita berdoa Mas Alvar. Mas Arthur pegang apa itu? Kuning-kuning. Balon. Diletakkan dulu balonnya. Oh, bukan. Oh. Oke, yuk kita berdoa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk tema yang kedua di pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 di pekan yang lalu.
Baru hari kemarin ya, hari Rabu kemarin ya. Hari Rabu kemarin kita 35. hari Rabu kemarin kita belajar tentang pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, kita belajar tentang apa kemarin hari Rabu? Masih ingat nggak? Sifat benda cair sama Oh. padat. Nah, cair sama padat. Padat. Nah, oke, dan juga ada perubahan-perubahannya. Ada yang masih ingat bagaimana sifat ataupun ciri-ciri benda cair itu? Saya ingat Pak. Oke, apa? Kalau ingat apa? Minyak. Iya. Sifatnya apa? Sifatnya itu apa? Benda cair sifatnya apa? Volumenya tidak berubah. Oke, Bisa volumenya tidak menerima. berubah. Tidak berubah. Oh, Terus memiliki massa. oke. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, bagus. Ya, volumenya tidak berubah. Kemudian dia mengalir dari tempat tinggi yang ke rendah, bergerak ke segala arah. Kemudian apa yang kemarin yang datar itu apanya yang datar? Kalau air cair, benda cair. Datar apanya? Permukaan. Nah, pintar Mbak Tanika. Permukaannya datar Mbak Aisyah, pintar. Ya, permukaannya datar. Terus Tanika, Pak. iya kan Tanika sama Mbak Aisyah. Nah, kemarin tadi kan menjawab. Ya, terus kemarin ada juga percobaan tentang bentuk wadahnya. ya, Mas Erlan hebat, mengikuti bentuk wajahnya. Ya, itu sama juga. Apa bagus juga. Terus yang ada percobaan ada kain yang dimasukkan dalam air, nanti kemudian kainnya jadi basah. Itu kemarin percobaan tentang apa itu kemarin? Airnya gimana? Bisa apa kemarin? Pak halaman berapa? Airnya bisa menyerap di pori-pori yang kecil, celah-celah kapiler yang kecil. Itu ya kemarin. Nah, kalau benda padat apa ciri-cirinya benda padat? Keras, iya. Oh, apa lagi? Tidak berubah. Oke, terus berubah karena ada karena apa? Tempatkan di mana-mana tidak berubah. Ditempatkan di mana-mana tidak berubah. Oke. Mas Rauf. Apalagi? Apa? Berubah karena dimakan api. Ya, bagus. Bisa berbentuk. Iya, oke. Mas Gani pinter. Berbentuk sesuai tempatnya. Kalau benda padat berbentuk sesuai tempatnya. Kalau misalkan bolpen tak tempatkan di gelas terus dia jadi gelas gitu. Bisa dilihat. Bisa dilihat, iya bener. Bisa dilihat terus bisa diapain lagi nih? Bisa dipegang, hebat ya. Udah itu? Tidak apa Mbak Talit. Tidak apa-apa. Ya, apa? Mas Ryan apa? Pindah kalau jika dipindah. Bisa pindah kalau dipindahkan. Lah iya, nek pindah sendiri nanti jadi setan. Tidak berubah kayak robot ya. Nah, tidak berubah jika dipindahkan ya, itu ya. Oke. Sip, itu benda cair dan juga benda padat yang sudah kita pelajari di hari Rabu kemarin. Nah, hari ini Pak Septa akan ngajak kalian untuk belajar bersama dengan Mas Balon. Sudah pegang balon ya semua ya? Oke. Ada yang belum pegang? Oh, yang belum pegang ya apa-apa. Mas Ryan belum pegang balon, tenane. Iya. Ya tak kasihnya. Ya tak kasihnya. Nggak bisa. Kita kasih. Ambil ini. Ini ambil. Nggak bisa. Gak bisa. Walau piye. Ya ini. Oke, nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan ya. Kamu lihat di buku kamu di halaman 53 itu ya. Nah, di buku di halaman 53 itu kita diminta untuk membuktikan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. 53 Mas Aufar. Lupa Ya? Pelupa. Cilik-cilik kok pelupa. Soalnya gede terus piye? Lupa. Oke ya, kita siap membuktikan ya.
Oke, ini tak apain dulu ya. Kursorku hilang. Kursorku hilang. Oh, ini juga hilang. Oke, itu dia wujud benda. Terus, nah ini dia. Oke, sekarang kita bersama-sama niup balonnya ya dengan mulut masing-masing ya. Jangan dengan mulut ayah bunda ya. Oh, udah ditiup. Wah. Jangan ditali ya, jangan ditali. Balonnya jangan ditali. Oh iya. Oh, jangan ditali. Mbak Tarika udah ditali tuh. Mas Erlan udah ditali. Jangan ditali dulu ya. Buat lagi dah. Wow. Mas Aidan jangan ditali, Mbak Navia jangan ditali dulu. Jangan ditali dulu. Pak Setra. Ya. Buat lagi boleh Oke, apa? Mau buat lagi boleh nggak? Boleh, buat lagi boleh. Buat yang banyak terus nanti dipasang di kamar. Wow. Buat tidur biar empuk. Oke? Siap ya? Meletus nanti kalau malam. Oh, ayo kamu gendut kok meletus, nggak kuat nahan kamarmu nanti. Mas Elias, Mas Rauf jangan ditali dulu ya, Mas Rauf ya. Jangan di. Oh, nggak ditali ya sudah. Oke, semua dari posisi kempes ya, dari posisi kempes. Oke, kita lihat dulu, kita lihat dari posisi kempes dulu. Jangan ditiup dulu, ayo, Mas Aidan. Mas Aidan, nah jangan tiup dulu, dikempesin dulu. Ini posisi kempes ya semua ya. Mas Gani, ayo. Mas Gani, jangan ditiup dulu. Udah, Pak. Oke, ya kita lihat sekarang di sini. Kalau posisi kempes seperti ini, di dalam balon ada isinya enggak? Enggak. Yakin? Enggak ada. Enggak. Nanti kalau ditiup ada isinya. Oh, kalau sekarang enggak ada isinya? Enggak. Enggak ada jinnya atau apa gitu enggak ada ya? Kalau ditiup ada anginnya. Enggak ya. Oke. Sekarang kita coba yuk tiup. Kalau ditiup Tiup ada tapi gas. jangan terlalu besar ya. Tiup jangan terlalu besar. Kalau Kecil besar dulu. nanti meledak. Ya, kecil dulu. Kecil dulu, mau dipompa juga boleh. Mau pakai kompresor ya ora apa-apa. Ya, kecil dulu ya. Oke. Sekarang kalau setelah kita kasih tiupan sedikit dan dia berubah menjadi mengembang sedikit, kira-kira ada isinya enggak? Berlubang. Ada Ada. Isinya apa isinya? Oke. Nah, sekarang. Oke, pintar. Sekarang kita tiup lagi supaya lebih besar lagi. Ayo. Lebih besar lagi. Tambah gede nggak setelah kita tiup? Ya. Iya, tambah gede. Waduh, bocor. Tambal kesek. Ini tambal ban sepeda. Ada berapa Mbak Afisa bola ininya? Pak, nggak apa-apa. Berlubang, Pak. Oh, berlubang semua. Lah nggak berlubang nggak bisa ditiup. Nggak berlubang udah ditiup. Ya, nggak apa-apa. Oke, semakin besar ya. Sekarang kita tambah lagi, besarin lagi. Oke, sampai segini lah. Jangan gede-gede nanti meletus, kaget nanti. Udah gede aku. Sudah ya, udah gede ya. Sama kepalamu besar mana? Besar ini. Oh, besar itu. Kalau gitu kepalamu ganti bolonnya aja gimana? Terus dikasih warna apa, gambar mata, gambar hidung gitu. Ya. Oke. Nah, Pak, nggak apa-apa atau nggak punya balon. nggak apa-apa. Nggak harus pakai balon, pakai pipi juga boleh. Nah, oke. Sekarang ya pakai plastik. Kalau plastik bisa sih, cuman nggak bagus kalau plastik, kurang lentur. Ya, oke. Setelah lumayan besar, sekarang Pak Septa minta kalian untuk memegang salah satu sisi. Nah, dipegang salah satu sisi seperti ini. Ya. Pegang salah satu sisi. Terus kemudian, sebentar, ada yang masih meniup tuh. Mas Zaki masih niup. Mbak Kayana masih niup. Dipegang jangan sampai keluar anginnya ya. Itu pegang salah satu sisi sudah. Sekarang dipencet sedikit. Cet. Lepaskan. Nah, pencet, lepaskan. Bisa. Sudah?
Sekali lagi ya, pencet lagi, pencet, lepaskan. Oke, ada yang berubah nggak? Ada sesuatu nggak dengan balon kalian? Ada? Berubah menjadi apa? Bantal apa guling? Berubah jadi kecil. Berubah jadi tikus. Masa berubah jadi tikus? Jadinya namanya sulapan. Ada kecil. Oh, agak kecil. Lagi. Pencet lagi. Sekarang posisi seperti ini, berdiri seperti ini. Kemudian sebelah kanan dipencet. Kanan dipencet. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri dan atas itu. Wow, kelihatan. Nah, ada yang bergerak-gerak enggak di sebelah kiri dan atas setelah dipencet-pencet? Ada. Oh, berarti ada makhluknya berarti di dalamnya ya yang bergerak-gerak ya. Oh, enggak ya. Dari gasnya. Oh, dari gasnya. Oke, sekarang kita keluarkan. Kayak muntah. Kayak muntah. Udah kempes. Udah kempes? Kayak menses. Udah. Kayak menses. Kayak menses. Kok kayak Oke. Kayak kentut. Kalian pada ngentut tuh barusan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada nggak isinya di dalam itu? Ada isinya nggak di dalam? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada? Ada isinya? Ada, Pak. Pantul. Kalau Nggak ini ada kayak kipas angin. Kayak kipas angin ya. Oke. Nah, ada angin dikit, Pak. nah sekarang kalian tadi memperhatikan nggak bagaimana bentuk balon? Oh, Mas Aidan, kalau di mulut nggak dilepas nanti kayak itu apa? Kita punya Sekarang kalian perhatikan sekarang. Sebelum tadi kita tiup, kemudian setelah kita tiup, kemudian kita keluarkan lagi, ada perbedaan bentuk balonnya nggak? Kayaknya Beda nggak? Ada ya? ada. Oh, ada. Yang awalnya seperti ini cuma kecil, kemudian kita tiup menjadi lebih besar. Nah, setelah menjadi lebih besar, kemudian kita keluarkan anginnya, kemudian menjadi lebih kecil lagi. Nah, itu menjelaskan tentang bagaimana sifat dari benda yang saat ini akan kita bahas, yaitu yang namanya benda gas. Nah, kita barusan sudah menyebutkan benda gas. Kira-kira ada yang mau menyampaikan nggak? Kira-kira ciri-ciri benda gas itu apa dari percobaan kita? Ciri-ciri tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Oke, Mbak Evira bagus. Tidak bisa dipegang, Mas Aidan. Oke. Memiliki massa, Mas Alvar. Oke. Tidak bisa dibesar, Mas Auf. Ya. memiliki. Apa? Tidak memiliki arah, Mas Alvar. Oke. Mbak Talita apa? Tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh. Oke, Mbak Talita. Ada lagi? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, Mbak Aisyah. Oke. Bisa dimaem. Oh, nggak bisa dimaem. Tak kira bisa dimaem. Saya makan udara bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa maem gas, kok kita bisa masuk angin ya? Ayo, iya, ayo. Lah sebenarnya itu kita tidak makan angin ya, tidak makan angin, tapi angin itu memenuhi perut kita, bukan kemudian kita terus makan angin itu enggak ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Sifat-sifatnya apa tadi? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mbak Tanika. Oke, memenuhi ruangan, Mas Ryan, bagus memenuhi ruangan. Apa lagi? Nggak kelihatan, Mas Gani. Menempati ruangan. Ya, nggak bisa dipegang, Mas Rauf. Ya, oke, sip. Nah, oke. Nah, sekarang pada saat tadi kita itu sudah meniup, sudah lumayan gede, kemudian kita pencet salah satu sisinya, kemudian di sebelah yang lain ada yang seakan-akan menekan keluar atau ada yang seakan-akan bergerak. Itu berarti sifatnya apa, Di?
Apa ayo? Ke segala Mengembang. Nah, dia menekan ke segala arah. Iya, Mas Gani menempati ruang. Nah, menempati ruang itu dia membuktikannya apa tadi? Dari balon yang kecil, kemudian kita tiup pakai mulut, kemudian dia bisa dibesar. Itu berarti dia buktinya menempati ruang. Gitu ya. Dan kalau kamu perhatikan balon kamu tadi itu berkembangnya sama nggak antara kanan kiri atas bawah? Sama nggak? Gitu ataukah cuma kanan tok? Gitu. Nah, semua sama ya. Itu berarti dia bergerak ke Simetris. simetris, bergerak ke Simetris. segala arah. Nah, bergerak ke segala arah. Oke ya. Itu adalah sifat-sifat balon. Maka sekarang kita bisa melihat nih, bisa memenuhi dari ayat 54, halaman 54 tuh di buku kamu nuh. Di foto enggak, Pak? Kirim enggak? Nggak usah. Oke, nah sekarang kita bisa memenuhi dari apa yang ada di buku kamu di halaman 54. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Udara yang dimasukkan ke dalam balon merupakan contoh benda apa? Oke. Nah, udara itu termasuk contoh benda gas. Bagus. Tulis ya, Pak. Nggak usah tulis, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah tahu aja. Nah, udara ada di sekitar kita, namun udara tidak dapat kita pegang. Nggak bisa kita pegang. Dan juga nggak bisa kita lihat. Oke. Udara bersifat memenuhi ruangan kayak tadi ya. Dia ada di dalam balon berarti dia memenuhi ruangan. Bentuk udara di dalam balon, titik-titik bentuk balon. Nah, mengikuti bentuk balonnya. Bukan mentang-mentang nanti udaranya nggak suka sama balon, terus dia tadi didapatkan dalam balon yang bundar, terus di dalam dia menjadi kotak-kotak. Itu enggak mungkin ya. Dia mau mengikuti bentuk balonnya. Jika salah satu bagian balon ditekan kayak tadi, cet, nyet, nyet, nyet gitu, bagian yang lain akan membesar, yang sebelah kiri tadi itu. Ini disebabkan udara pada bagian yang ditekan berpindah ke bagian yang lain. Berarti benda gas mengalir ke segala arah. Oke ya. Nah, dari ini semuanya bisa kita simpulkan bahwa pintar. Ada ciri-ciri atau sifat dari benda gas. Yang pertama, benda gas itu dia pasti memenuhi ruang. Kalau ada sebuah ruangan, maka di situ pasti ada benda gas, kecuali di ruang angkasa ya. Ruang angkasa di sana ada gas, tapi bukan gas yang bisa kita hirup. Gitu, pasti ada gas di situ. Yang pertama dia memenuhi ruangan. Yang kedua, ciri-ciri dari benda gas itu adalah tidak dapat dipegang. Kita nggak bisa megang. Nggak bisa megang. Sekeras apapun kita usaha, tidak akan pernah bisa memegang yang namanya gas. Udara. Ya, waktu itu kemarin pas ada zoom besar itu dicontohkan pada saat kita ada orang yang membakar sampah atau membakar sesuatu, kemudian ada asap yang berwarna putih, yang berwarna hitam, berwarna merah, biru, hijau, kuning dan sebagainya itu. Karena yang dibakar berwarna-warna ungu. Nah, itu tetap nggak bisa kita pegang. Sekeras apapun kita pasti dia akan tetap ada lolos. Nah, terus di jus ya, terus diminum. Enggak. Nah, Buat apapun kita sampai bisa mengangkat bumi atau Jupiter pun kan tetap nggak bakal bisa memegang bumi. nah, itu dia. Sekuat apapun kita tetap nggak bisa memegang gas. Ya, itu. Yang ketiga, benda gas itu dia bentuknya mengikuti tempatnya. Seperti di bawah ini ya. Contohnya. Di sini ada balon yang berbentuk bintang. Maka nanti udara atau gasnya itu akan berbentuk bintang juga di dalamnya. Ini di sini ada bentuk kepalanya siapa ini? Kepala beruang. Ya. Oke, kepala boneka. Pokoknya kepala gitu ya. Ini bukan kaki loh, ini kepala ya. Dia pasti akan membentuk seperti kepala itu juga. Ini ada lingkaran, bentuk lingkaran dan semuanya ya, dan semuanya. Ya, kalau misalkan bola kemudian dipompa,
Nah, dia akan membentuk seperti bola. Tidak mungkin dia membentuk seperti gawang. Ah, nggak mungkin ya. Tuh, Apa? balon berwarna. Oh iya, jadi bola itu Mas Ryan. Sikat tendang. Mirip jadi bola. Oke, nah yang keempat, sifat dari benda gas itu adalah menekan ke segala arah. Tadi kita buktikan pada saat kita tiup balonnya, tidak hanya satu arah saja yang semakin besar. Tidak hanya satu tempat saja yang dia semakin menonjol. Tapi semuanya bareng. Shoot, shoot, shoot. Semuanya bareng-bareng ya. Meskipun balon ataukah kemudian tadi ada pakai plastik, itu sama saja. Dia menekan ke semua arah. Itu ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, volumenya berubah. Nah, ini yang Pak Seta tambahkan. Volumenya berubah. Buktinya apa? Coba ada yang bisa menyampaikan nggak buktinya kalau volume udara itu berubah? Ada yang tahu nggak? Misalkan dari balon Pak, kita meniup balon toh. Terus? Itu pas dibuka lagi, Oh. balonnya keluar. Oh, jadi oh. beda. Volumenya jadi lebih besar. Oke. Mungkin kayak Oke, itu ada benarnya tapi bukan itu ya. Anda bisa menyampaikan volume udara itu berubah-ubah. Tidak tetap seperti zat benda padat atau benda cair. Kalau mereka kan tetap. Kalau gas itu berubah volumenya. Tahu volume ya? bintang. Kemarin udah kita bahas volume ya. Nah, volume itu yang untuk yang mengisi ruang. Nah, itu volume ya. Itu dia berubah kalau gas. Udah adzan. Oh ya, oke. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nanti akan kita bahas setelah sholat Isya. Ya, sekarang kita siap-siap untuk sholat Isya terlebih dahulu. Oke, untuk sementara silakan anak-anaknya. Dadah. Waalaikumsalam. Silakan sholat Isya dulu semua ya. Oke, yang belum enggak apa-apa. Yang belum adzan silakan bersiap-siap dulu adzan ya. Siap-siap dulu adzan untuk adzan. Untuk sholat kok untuk adzan. Oke, sampai jumpa dulu saat sini ya. Kita tutup dulu ya. Siapa? Iya. Ayah. Apa yang Siapa nih? Siapa nih punya? Oh my god. Sudah sholatnya. Sudah. Oke. Jawabannya penghapus. Wow. Target luck. wow? Iya. Pak, saya takut. ID-nya beda. Kenapa? Pak, tumben ID-nya beda. Iya, dipakai guru yang lain. Ron. Guru yang guru yang ID yang kemarin itu dipakai yang guru yang lain. Jadi ini ada ID baru. Kita pakai Coba saya akun masuk ke baru. ID yang itu. Kalau kalian masuk ke ID yang itu, nanti ketemu sama guru lain, kelas 3 yang lain nanti. Pak Septa. Kenapa? Pak Septa. Dalam Mas Rao. ID yang mana Pak? Pak Septa tahu nggak? Dulu itu tuh guru TPA Dewi Braga sekarang sudah keluar. Namanya Bu Neneng. Bu Neneng tahu, Neneng Siti Hasanah. Itu Pak Septa dapat salam dari Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ya. Salam tambahin laos, tambahin berambang bawang, tambahin nanti sedikit garam, terus nanti kita goreng bareng-bareng. Berambang goreng. Berambang goreng. Tambahin durian, Pak. Ya, Durian. tambahin durian. Oh, durian kok digoreng. Iya. Apa Mbak Safa? Durian aja enak. Nanti main tebak-tebakan lagi. Ya nanti setelah pelajaran ya. Oke, sudah banyak yang masuk, kita lanjutkan ya. Tadi terakhir kita sudah, waduh kok gelap, oh enggak. Tadi kita sudah terakhir membahas tentang beberapa ciri dari benda gas. Ya. Waduh. Jangan gitu dong. Ini nanti telinganya tambah lebar ke piye. Ada telinganya Pak Septa budek bro. Waduh, ya enggak. Ya, udah ya. Aduh, ayo. Alas. Jangan digituin. Enggak putus-putus kok.
Kita lanjutkan ciri-cirinya. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari benda gas itu selain memenuhi ruang, tidak dapat dipegang, bentuknya mengikuti tempat, menekan ke segala arah, volumenya berubah. Nah, volume berubah itu cara kita membuktikannya begini. Kamu pernah ini nggak melihat atau mendengar ada sepeda atau sepeda motor yang diparkir di halaman rumah yang kena panas tiba-tiba duer gitu. Pernah? Nggak, Mbak Navia nggak pernah? Mbak Elvira nggak pernah? Ada yang pernah? Aku nggak pernah. Mas Rauf nggak pernah? Mas Gani pernah? Aku nggak pernah, Oh Pak. pernah. Mas Cio nggak pernah? Tadi pertanyaannya, Pak. Nah, pernah nggak kalian, Mas Ryan? Jadi pernah nggak kamu melihat secara langsung atau ya, atau mendengar ya Mbak Kayana, mendengar ada sepeda atau motor yang ditaruh di halaman rumah, kemudian tiba-tiba duar terdengar seperti itu? Enggak pernah, Pak. Nggak pernah. Kejadian di rumahku, Oh, Pak. tuh, ada teman kamu Mbak Safa katanya pernah. Mbak Safa pernah mendengar duar gitu. Ledakan sih pernah. Oh, ledakannya ledakan apa itu? Tahu nggak? ledakan balon. Ledakan petir waktu itu. Oh, Ledakan petir. Ada petir di depan. Oh, ada di petir. Masuk Pak Septa begini ya. Nah, kalau misalkan kita punya sepeda atau motor, kemudian bannya itu kita pompa sampai benar-benar keras, benar-benar kemudian dia pegang itu ya keras gitu, nggak ada ruang lagi untuk udara. Kemudian motor ataupun Ludes sepeda itu kita taruh di tempat yang panas, maka nanti lama-lama bannya akan meledak. Nah, itu adalah bukti bahwa gas yang awalnya volumenya gas itu di dalam ban itu pas. Tapi karena ada pengaruh dari panas, kemudian dia memuai sehingga volumenya menjadi lebih besar, sehingga dia menekan ke segala arah. Akhirnya bannya tidak kuat menahan tekanan dari udara itu. Akhirnya kemudian dia duer. Nah, terus ada lagi kasus begini. Di televisi ada berita kecelakaan. Biasanya ada yang kemudian menyampaikan bahwa kecelakaan ini disebabkan karena ada salah satu mobil yang pecah bannya pada saat dia melalui jalan tol ini. Kemudian dia oleng ke kanan, akhirnya dia ciuman sama bis. Itu. Nah, itu istilahnya mereka. Nah, pecah ban pada saat mobil kemudian melintas sangat cepat. Gitu. Nah, gesekan antara ban dengan jalan itu menimbulkan panas. Sehingga kalau kita memompa ban motor, mobil, sepeda terlalu keras, terlalu banyak, maka nanti panasnya dari gesekan ban ke jalan itu dia akan membuat volume dari gas yang ada dalam ban itu semakin membesar. Sehingga pada saat dia berlaju kencang hingga bannya tidak kuat menahan volume yang semakin besar, akhirnya meletus di tengah jalan. Nah, kalau sudah meletus mesti dia akan oleng, akhirnya menabrak kendaraan yang lainnya. Nah, itu bukti bahwa nabrak pohon, nabrak mobil, nabrak bus, nabrak semua, nabrak trotoar, masuk got, nabrak rumah, nabrak tukang bakso, nabrak baksonya, nabrak mie. Nah, itu kan mobilnya. Nah, mobilnya lapar. Iya. Baksonya sampai bisa ngelundung sendiri. Nah, itu bukti bahwa udara itu volumenya berubah sesuai dengan pengaruh dari lingkungannya. Contoh lagi, kalau kamu misalnya beli balon yang itu bisa bisa terbang itu, yang bisa dipakai tali. Nah, kalau 1 hari 2 hari balonnya itu bisa terbang, tapi begitu sudah 5 hari 6 hari bahkan sepekan, nanti balonnya lama-lama akan turun lama-lama terus nanti kecil kayak gitu. Ya enggak? Nah, walaupun kita sudah ikat secara kencang, Siapa itu, Pak? anaknya Pak Septa.
sudah ikat dengan kenceng, tapi tetap aja balonnya akan semakin kecil. Nah, itu karena dia dingin, itu kemudian volumenya mengecil. Itu ya, bukti bahwa benda gas itu volumenya berubah, tidak tetap. Gitu ya. Selanjutnya, nomor 6. Waduh, suara apa kuwi? Ada apa di situ? Sopo Mas Ryan? Apa Mbak Danis? Mas Elvin. Jangan Mas Elvin ya. Oke, yang keenam, molekulnya renggang dan bebas. Nah, molekul itu adalah bahan penyusun benda. Ya, molekul. Molekul dari gas ini dia itu sangat renggang dan bebas. Karena di sini kita nggak bisa ngatur. Kamu udara, ayo bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, nggak bisa. Molekulnya itu kalau kemudian kita gitu, ya udah dia akan terbang nggak tahu kemana. Karena dia molekul ya kan, namanya apa? Molekul kayak burung itu Mas Ryan. Jangan ya. Molekul penyusun dari udara itu sangat bebas dan dia tidak seperti benda padat. Kalau benda padat itu molekulnya sangat rapat sehingga dia keras. Kalau gas itu molekulnya renggang sehingga dia tidak padat. Begitu kalau kamu jalan, kalau gas itu molekulnya padat, kamu jalan maju terus dueng nabrak lagi sini, dueng nabrak lagi ke sana, dueng nabrak lagi, muter dueng sini. Nah, akhirnya nanti kita bisa benjot semuanya, depan benjot, kanan benjot. Karena kita nabrak molekul dari gas. Itulah beruntung Allah memberikan kepada kita gas yang molekulnya renggang dan bebas. Nah, seperti yang kalian ketahui ada 6 berarti ya di sini ciri-ciri dari sifat benda gas ya, kamu hafalkan ya. Nah, benda seperti gas ini dia juga mempunyai massa. Kalau kita mengukur massa, kita menggunakan apa kemarin? Kalau mengukur massa? Timbangan. Nah, timbangan ini timbangan manusia. Ada timbangan manusia, ada timbangan binatang, ada timbangan setan. Setan kok bisa ditimbang ya kepiye jal. Nah, untuk mengukur massa suatu benda kita menggunakan timbangan dan timbangan itu berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang akan kita ukur. Di dalam buku kalian di halaman 54 di situ ya 54 dan 55 ada banyak sekali timbangan. Ya, ada banyak sekali timbangan yang itu peruntukannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kemudian kita mengukur timbangan yang dia kecil, maka kita pakai timbangan yang kecil juga skalanya. Kalau kita mengukur timbangan yang gede, maka akan disesuaikan juga timbangannya. Di situ ada macam-macam timbangannya. Contohnya misalnya ini di halaman 54. Di halaman 54. 55, Pak. Ya 54, dari 54 dulu. Ya, 54 di bawah itu paling kiri ada timbangan neraca. Timbangan neraca ini dia skalanya kecil. Skalanya kecil berarti nggak sampai ke ton, bahkan kuintal dan sebagainya. Dia hanya cuma kecil berapa gram kayak gitu. Hanya dia karena dipakai untuk menimbang benda yang kecil. Benda kecil itu perhiasan contohnya di situ. Biasanya ini ada di tukang-tukang yang jual beli emas. Karena emas itu kecil tapi harganya mahal. Nah, di sana itu mereka menimbangnya cuma sedikit kecil gitu. Maka di situ dipakailah timbangan neraca, timbangan yang sangat ringan gitu ya. Misalkan emas, kemudian perak, perunggu dan sebagainya. Yang logam-logam yang itu tidak butuh sampai besar, ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada timbangan badan. Timbangan badan yang dia skalanya lebih besar lagi. Karena badan manusia itu meskipun dia bayi, ya badan manusia seperti kita lah ya, kelas 3 ya, kelas 3 sampai Pak Septa seperti ini skalanya besar, sudah sampai lebih dari 5 kilo. Ada yang sekarang badannya timbangannya baru 5 kilo. Nggak ada ya. Ya. Kalau 10 kilo ada nggak 10 kilo? Ada yang 10 kilo nggak? Ada, Pak. Nggak ada juga. Yang paling ringan kira-kira berapa coba? Dari kalian yang paling ringan berapa timbangannya? Siapa? 2 kilo,
Eh? 1 kilo, Pak. 1 kilo tenane 1 kilo. 0 kilo, Pak. 0 kilo. 0 kilo masih yo bunder kono kok 0 kilo. Nah, ya coba Mbak Kayana berapa Mbak Kayana? Mbak Kayana berapa? Berapa beratnya? 2 kilo tenane 2 kilo. Enggak mungkin yo. Mas Raof 27. Mbak Safa piro Mbak Safa? Saya 15. Mbak Safa 15. Loh, Mbak Afisa piro Mbak Afisa? Maaf, Pak, dari pulang dari masjid. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Tanika. Berapa Mbak Afisa? 25. 25. 35. Coba mau 35. Lagi, Pak. Mas Akif 35. Yakin? 11. 35. Mas Elan apa Mas Eran? Saya 47, Pak. 30-an, Pak. 30-an. Mas Anas 47. Mas Anas, maaf. Mas Aufar. Maaf Bapak ya. Mas Aufar terus ada masalah. 47 oh. Ah, Bapak ini. Mas Cio 50. Mbak Talita 33. Wah, Mbak Safa 35. Lah Masya Allah. Nah, ada beda-beda ya. Ada beda ya. Dua anak Mas Aidan, Mas Atta berapa? Nah, oke. Nah, oke. Di situ tidak ada yang timbangannya kurang dari 10 kilo. Maka kita nggak mungkin pakai timbangan neraca. Karena timbangan neraca itu hanya sampai gram saja. Paling maksimal setengah kilo paling dia cuma kecil ya. Maka kita memakai timbangan badan kan disesuaikan dengan skalanya. Nah di sebelah kanan lagi ada lagi namanya timbangan buah. Timbangan yang namanya digital itu biasanya untuk buah. Karena dia biasanya ada penghitung otomatis. Misalnya nih ada buah apel. Buah apel ini harga per kilonya 10.000 misalkan. Nah pada saat kita menimbang pakai timbangan digital ini, maka nanti timbangannya akan bisa menghitung. Kita taruh satu apel yang harga per kilonya adalah 10.000, maka harga satu apel adalah 1.000 misalnya kayak gitu. Atau satu apel 5.000 misalnya kayak gitu. Disesuaikan dengan beratnya dari apel tersebut. Itu namanya timbangan buah ya, timbangan digital. Meskipun timbangan badan itu sekarang ada juga yang digital. Begitu kamu naik di atasnya, kemudian dia akan menghitung, terus tiba-tiba terus tep. Nah, iya, kalau sekarang mainnya, kita semua mainnya digital. Wow, primitif ya. Nah, kalau primitif itu ya dulu yang dia masih pakai jarum. Nah, iya. Masih pakai jarum. Nah, masih pakai. Kamu lihat di sebelah kanan yang di halaman 55 tuh, di sebelah atas. Ada timbangan dapur biasa sama timbangan duduk. Nah, itu dia masih pakai jarum. Ya enggak? Yang warna biru sama warna putih itu. Itu dia masih pakai jarum, ya. Meskipun dia terlihat primitif ya Mas Aufar ya, tapi itu sekarang masih ada yang memakai. Nah, tapi kebanyakan lagi sudah beralih ke digital. Karena apa? Lebih akurat. Karena angkanya langsung terbaca. Kalau misalnya dengan seperti ini, kalau kita salah membaca skala, nanti menjadi salah. Misalkan kita nih naruh tadi di timbangan badan nih, dia masih pakai jarum. Kemudian ternyata kita membacanya angkanya 5 kilo. Wah, kok saya 5 kilo? Kan gitu. Kalau pegasnya rusak juga nanti dia akan berpengaruh ya. Di situ ada timbangan dapur biasa, timbangan meja namanya ya. Itu biasanya dipakai untuk menimbang bumbu. Skalanya juga tidak sebesar timbangan dari timbangan badan. Buah bisa, bumbu buah itu bisa. Biasanya kalau kita sayur, kita membuat donat, membuat kue, itu timbangannya harus pas. Jangan sampai nanti telurnya kita mau membuat satu donat, tapi telurnya 5, terus nanti garamnya 1 kepal, terus nanti gulanya 1 jimpit. Wah, itu nanti rasanya jadi wasinepol itu nanti. Nah, maka digunakanlah timbangan dapur untuk mengukur supaya komposisinya tepat ya. Di sebelah kanan ada timbangan duduk biasa. Ini sekarang kamu kalau ke laundry
laundry itu ada masih pakai timbangan seperti ini ya untuk mengukur menimbang massa dari benda padat yaitu baju. Terus sebelah kanannya lagi Bisa. bisa. Sebelah kanannya lagi ada timbangan besar. Timbangan besar ini skalanya lebih besar lagi. Tidak mungkin Nggak kita akan Nggak pernah lihat apa ini. menimbang emas pakai timbangan yang besar ini karena dia skalanya sudah besar, lebih dari 10 kilo dia. Sudah sampai bahkan ke 100 kilo kayak gitu biasanya timbangan itu. Sampai 500 kilo gitu. Nah, 1 ton itu ada yang Aku nggak lebih pernah lihat, gede Pak. lagi. Ini biasanya ada di pedagang-pedagang kelontong besar. Misalnya nih, ada yang gudang beras. Nah, itu pakai kayak gitu. Terus kalau kamu ini nih ada pas Idul Adha untuk menimbang dagingnya sapi ya itu ada yang pakai gitu juga. Iya, karena memang onta, sapi, kambing. Nah, pokoknya yang besar-besar kayak gitu. Ada pakai timbangan seperti ini karena dia skalanya sudah lebih besar lagi. Nah, yang sebelah pojok kiri yang mana merah itu timbangan pasar itu hampir sama nanti dengan timbangan duduk ya. Nah, cuman dia masih manual juga. Ada 2 kepala yang itu akan berubah sesuai dengan berat dari benda yang diukur. Biasanya di sebelah kanan itu untuk kasih bandul, ya kan? Bandulnya ada yang 1 ons, 2 ons, 5 ons, 10 ons, atau 1 kilo, 2 kilo gitu. Yang sebelah kirinya itu nanti untuk menaruh benda yang kita timbang. Itu nama timbangan biasa ya. Di pasar banyak yang pakai seperti itu. Kemarin waktu Idul Adha pasti ada juga pakai gitu kan di masjid untuk menimbang dagingnya sapi. Nah, itu kalau sudah seperti ini berarti dia sudah sesuai timbangannya. Kalau misalnya dia seperti ini, berarti masih kurang. Kalau dia seperti ini, berarti terlalu berat kayak gitu. Jadi harus sesuai benar-benar lurus seperti ini, timbangan biasa ya. Oke. Nah, kalau yang sebelah kanannya ada timbangan bayi. Nah, timbangan bayi itu disesuaikan juga skalanya. Kamu kalau naik ke timbangan bayi, nggak bisa terukur karena sudah terlalu besar. Kamu bukan bayi lagi. Ada yang di sini masih bayi? Coba acung tangan. Malah, Pak. Nggak ada. Mbak Kayana, Mas Atur bayi. Ilyas juga. Mas Gani juga masih nggak bisa. Wah, kita kelas 3D itu penuh dengan bayi ternyata ya. Ayo, kayak bayi semua. Nah, timbangan bayi ini dia disesuaikan tempat duduknya, tempat untuk menaruh barangnya. Buat bayinya tertidur, nggak mungkin bayinya, ayo bayi berdiri, kamu ditimbang dulu, nggak mungkin. Bayinya protes, nggak mau. Nggak mungkin, maka bayi hanya bisa tidur sehingga tempatnya juga disesuaikan untuk menaruh bayi. Biasanya dikasih landasan yang lebih halus, lebih tebal, lebih lembut supaya bayinya nyaman. Nah, yang di paling kanan ada lagi timbangan. Nah, kalau ini timbangannya portable ya, dia portable itu bisa dibawa kemana-mana. Ya, pinter Mbak Safa. Bisa digantung atau dipegang pakai tangan. Nah, kalau tangannya kita kuat ya, dipegang pakai tangan, kemudian di bawah itu dicantol dikolongkan benda yang mau kita ukur beratnya. Ini timbangan ini biasanya dipakai pakai karung ditimbang ayam. Nah, nimbang ikan, nimbang ayam, bahkan kalau misalnya nimbang sapi. Bayi juga bisa Nah, iya, tergantung nanti dari skala yang ada dalam timbangan tersebut. Ya, nah, Timbang dinosaurus. waduh, dinosaurus barang. Kalau dinosaurus nanti keluar di tempatnya kayak waktu Pak Septa nge-zoom itu nanti udah dia bawa bom buar. Ya, nah, masing-masing timbangan masing-masing timbangan itu punya fungsi sendiri-sendiri disesuaikan dengan skala. Apa ya namanya? Skala ya, ada skala kecil, ada skala besar. Itu ya. Nah, kalau misalnya ya Pak Septa, misalnya Pak Septa kemudian ditaruh atau kemudian diletakkan di atas timbangan neraca. Nah, kira-kira timbangan neracanya bagaimana?
kan? Hancur. Ayo, hancur Hancur jebol, hancur lebur. Seberat itu kah Pak Septa kalau hancur lebur pecah. Atau bahkan malah tertusuk ya kan, itu kan ujungnya kan runcing gitu. Ini kok anu di belakang ini ketusuk kayak gitu nanti. Nah, oke. Dari belakang sapi. Oke, sekarang mari kita mencoba membaca dari Menusuk. penimbangan berikut. No, berat badannya Nina berapa itu? 22 kilo. Nah, 22 kilogram, gampang. Kalau beratnya sekantong apel itu berapa itu? 3 kilo. 3 kilo. Oke. Kalau yang ini beratnya gula berapa? Rahasia. Berapa ayo itu harganya? 400 Berapa ayo? Wah ini rahasia lawannya berapa aja rahasia? 600. Berapa kira-kira? 400 gram. 600, Pak. Itu 500 terus tambah berapa itu? 2 kilo. Itu 600 gram ya, 600 gram. Benerin. Sip ya, nah, karena dia satu strip itu 50, berarti dia di 500 tambah 2 strip berarti 500 tambah 100 jadi 600 ya. Gula ini loh. Ini kan ada stripnya ini, ada strip-stripnya ini. Satu strip itu 50 ya, 50 sehingga ini kalau kemudian tambah 21 2 ini tambah 2 strip toh berarti tambah 100. 500 tambah 100 menjadinya 600 gram. Ya, hebat. Nah, yang terakhir ini berapa ini? 2 kilo. Kelihatan 2 kilogram. 2 kilogram. Ya, oke. Nah, sekarang tadi Pak Septa sampaikan ya, kalau misalnya iya, misalnya tadi Pak Septa ditaruh di timbangan bayi misal kayak gitu. Kira-kira nanti jarumnya menunjuk angka enggak? Enggak. Enggak ya. Dia nanti akan error ya. Dia nanti lebih berat karena harusnya pakai error. Nah, maka kita tidak boleh berlebihan dari timbangan yang ada. Kita harus sesuaikan nih ya. Kalau di nanti dia akan keluar huruf E. Artinya dia error gitu ya. Maka penimbangan tidak bisa melebihi kapasitas dari maksimal timbangan tersebut. Misal di sini nih, dia tertulisnya paling tinggi angkanya adalah 3 kilo. Berarti tidak boleh lebih dari 3 kilo. Terus nah, di sini ini yang paling tinggi angkanya berapa ini? 1000. Berapa ini kakak? gram. 500 tambah ya ini kurang lebihnya 600 ya, kurang lebih 600. Maka ini nggak boleh lebih dari 600 gram. Terus kayak yang ini lagi nih, kalau timbangan badan biasanya nggak boleh lebih dari, ada yang kapasitasnya berapa ya, 200 kilo dan sebagainya, 100 kilo kayak gitu. Maka kita harus disesuaikan dengan penimbangannya. Seperti kalau kemudian kita punya sesuatu, maka kita juga harus sederhana saja, tidak usah melebih-lebihkan ya. Maka kita harus bisa hidup secara sederhana, seadanya saja, tidak usah dilebih-lebihkan. Nah, kamu bisa lihat di buku kamu di halaman 60. Halaman 60. Ya, halaman 60. Ya, di halaman 60 di situ ada contoh dari sikap sederhana supaya tidak error. Coba kalau timbangan dikasih beban yang berlebih, maka nanti timbangannya error. Kalau misalnya jarum, nanti jarumnya kayak gini sampai errornya kan. Kalau digital nanti dia ada maka error. Nah, kayak sinyal HP jadi Nah, hidup juga sama. Hidup itu kalau kita berlebih-lebihan, maka kita bisa menjadi error juga. Errornya apa coba? Errornya apa kira-kira? Duitnya habis. Duitnya habis. Apa lagi? Kelebihan duit. Nah, ya. Yang jelas kalau kita Duitnya hilang. duitnya hilang. Bisa beli makanan
banyak. nggak bisa beli makanan banyak ya. Kita duitnya habis buat beli baju. Berbelanja. Kalau berlebih-lebihan kok errornya apa? Ayo, tadi Buat belanja. Mas Erlan bilang duitnya habis. Mas Rauf bilang tidak bisa beli makanan. Lah iya, uang kita habis cuma buat beli perhiasan. Tapi nggak bisa buat beli makan. Apa kita mau makan perhiasan? Ya, apa kita mau makan emas gitu? Apa kemudian uang kita habis buat beli Emasnya baju. dijual. Nah, beli baju nanti apakah kita mau makan baju? Ya, nggak mungkin kan? Serta Nah, apa Mas Ryan? makan ini, Pak. Makan apa? makan diamond. Masa Makan diamond. diamond tulisan kan diamond tuh. Iya. Kalau bacanya diamond ya bahasa Inggris. Oh, ya, Tulisannya gem. gem. Itu kalau kamu main itu mesti apa? Gem. Namanya itu apa itu yang bangun-bangun itu? Apa namanya? Diamond. Minecraft. Minecraft ya, Minecraft ya kan. Minecraft. Ayo tuh tulisannya Minecraft itu tuh. Minecraft. Ya. Bacanya Minecraft. Ya wis pokoknya kuwi lah. Pak, Pak. Pak Septaki wong Indonesia ra iso Inggris. I cannot speak English so I tell it in Indonesian ya. I cannot speak English. Makanya saya bacanya Minecraft aja. Why? Because I not learning English ya. Datu Oke. bisa bahasa Inggris. I cannot speak English. I cannot speak English, but I can speak Indonesian. Kita lanjut lah. Nah, contoh ciri-ciri dan pola hidup sederhana di dalam kehidupan kita. Di antara yang pertama, maka kita tidak menggunakan pakaian dan perhiasan berlebihan. Kalau misalnya pakaian kita sudah cukup seperti ini, nggak usah berlebihan. Misalnya nih, ini pakaian cukup sampai di sini saja kerahnya, nggak usah berlebihan sampai kepala. Nah, nanti malah nggak kelihatan kepalanya. Ya kan? Nah, kemudian kita pakai celana nih. Nah, kita pakai celana, pakai rok. Ya sudah cukup sampai kaki saja, nggak usah dilebih-lebihkan. Nanti malah jadi Elsa, ya kan? Jadi itu sampai kayak punya gaun kayak gitu. Nah, maka kita biasa-biasa saja, sampai malah keserimpet. Ya. Mati lampu. Enggak ya. Enggak jadi. Nggak jadi. Yang kedua, tidak membeli barang. Oh ya, sebelum yang ke situ. Yang pertama, perhiasan juga sama ya. Apalagi kalau kita keluar ruangan ya. Kalau kita keluar rumah, jangan pakai perhiasan yang berlebihan. Apalagi anak-anak. Karena apa? Sekarang banyak orang yang butuh makan, butuh minum. Dia nggak punya makanan, nggak punya minuman. Nah, akhirnya dia nggak bisa bekerja. Terus kemudian harus segera pengen punya makanan. Akhirnya dia mencari jalan pintas. Apa Mas Ata? Maling itu, Pak. Apa namanya? Nenekku kan habis Pencuri. pencuri. Oh, tuh Mas. Iya, pencuri. Rumahku pernah dimaling, Pak. Tuh Mas. Ada pencuri. Ada. Rumahku pernah dimaling, Pak. Lah iya. Pencuri mau nyuri. Nah, oke. Nah, makanya Rumahku pernah di makanya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Makanya kalau kita keluar rumah tidak usah pakai perhiasan yang banyak-banyak. Tidak usah terlalu melihat-lihatkan perhiasan kita. Dumeh kita punya cincin yang banyak, terus nanti semua jari dikasih cincin. Satu jari tunjuk kasih 5 cincin, jangan jari tengah kasih 10 cincin, dan jari kasih 3 cincin. Wah, nanti malah jadi tangannya malah berat banget, ya kan? Maka kita biasa-biasa saja. Itu ya. Bahkan kalau perempuan, apalagi kalau perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya. Itu kalau kata Rasulullah ya, supaya dia tidak terkena dengan sombong, ya. Oke. Yang kedua, tidak nggak pakai apapun. Kalau biasanya perempuan pakainya itu aja siapa? Tindek apa tindek? Dan di telinga namanya. Kalau perempuan biasa kayak gitu. Ya. Yang kedua, tidak membeli barang, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Nih, anak-anak ini biasanya datang ke supermarket. Kalau sekarang kita datangnya ke mall. Begitu lihat barang ini, aku ingin ini.
lihat ke kanan. Aku ingin ini juga. Aku ingin ini. Aku beliin itu. Pegang ini. Aku pegang yang ini. Pengennya semuanya satu mall dibawa pulang semuanya. Pengennya kan kayak gitu toh. Apalagi kalau masuk ke supermarket, pokoknya es krimnya bawa pulang, snacknya bawa pulang, minuman bawa pulang, bahkan sampai pelayannya juga mau dibawa pulang. Karena biasanya, pelayannya ganteng banget, nih tak bawa pulang gitu. Tak suruh buat cuci piring. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka kalau kita membeli barang, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita bisa butuhnya hanya 1 bolpen, beli 1 bolpen. Kalau kita butuhnya 5 bolpen, beli 5 bolpen. Yang 1 dipakai, yang 4 buat cadangan. Nggak usah beli bolpen 1 kuintal. Wah, nanti buat mandi malahan bolpennya, ya kan? Nah, sesuai kebutuhan saja, ya. Tidak harus yang kita inginkan semuanya dituruti, kita beli semuanya, tidak harus. Itu namanya boros namanya. Yang ketiga, tidak bersikap sombong. Tadi Pak Septa sampaikan di awal ya. Kalau punya sesuatu nggak usah dibilang-bilangin. Pak Septa, Pak aku tuh punya HP. HP-nya itu, wah mahal loh Pak. Harganya HP-nya itu tahu nggak Pak? Rp1.000. Nggak jadi mahal. Nah, biasanya kan gitu biasanya. Biasanya. saya. Pak Septa, Harganya 1 juta miliar. aku kemarin baru dibeliin sepatu Pak Septa, namanya sepatu kuda. Misalnya kayak gitu. Nah, kita nggak usah sombong ya, nggak usah apapun yang kita miliki itu kemudian kita harus kasih tahu ke semua teman-teman kita, nggak usah. Yang penting apa yang kita miliki sudah kita pakai gitu aja. Ya nggak boleh sombong. Apalagi kita nggak boleh kemudian kok meremehkan orang lain. Ih, apa itu? Bolpen kok cuma 1. Nih lihat, aku bolpen cuma setengah tuh. Misalnya kayak gitu. Nggak boleh sombong kayak gitu ya. Bolpen setengah aja sombong. Lah iya makanya. Oke, yang keempat. Bersikap hemat dan cermat. Nah, kalau punya uang jajan, nah harus hemat. Jangan mentang-mentang dikasih uang Aku nggak jajan. pernah jajan. Nah, bagus itu ya. Kamu biasanya kalau masuk sekolah dikasih uang jajan, ada yang kemudian habis uang jajannya. Tapi ada juga yang kemudian dia jajannya cuma 1.000. Yang sisanya ditabung. Ada yang nyimpan uang. Saya nyimpen. Nyimpan. Mas Ryan dikasih uang jajan 10.000, yang disimpan berapa Mas Ryan? Simpen di tas. Ayo, berapa yang disimpan? 100 rupiah. Gak disimpan gitu. Dikasih 5.000. 5.000 tenan. Enggak. Sampai 20.000. Wah, elok ya. Mas Ryan dikasih uang jajan 20.000 tok, elok tenan. Enggak. Oh, lah piye? Dari 5.000. Oh, dari 5.000. Dari 5.000. Sampai 20.000. hari. Oh ya, oke. Dikasih 10.000, yang 5.000 yang kasih 10.000, yang 5.000 disimpan, yang 3.000 ditabung, yang 2.000 dikasih ke bunda lagi, ya nggak jadi jajan. Ya. Apa Mas Alvin? Ya. Intinya kalau kita punya sesuatu, maka sisihkan. Disisihkan ya, ditabung untuk keperluan kita di masa yang akan datang. Itu ya. Yang kelima, gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, ini nih di masa seperti sekarang ini nih. Kalau kita punya sesuatu, maka hendaknya kita membagi kepada teman kita. Kayak tadi itu, ada yang nggak punya balon. Ini Pak Seta mau kasih balon nih, diambil aja nih. Kayak gitu. Pak, ini Apa? Iya. balonku Jadi kalau mana ya? balonku ada 100 rupa-rupa Balonku warnanya, ada 1 miliar. meletus balon merah dor. Nyanyi lagi ke piye. Itu ya, saling berbagi untuk teman-teman ya. Kalau punya sesuatu, kasihlah ke temannya. Nah, kemudian kalau kemudian kita itu bisa hidup sederhana, maka kita akan bagaimana kira-kira? Nah, ngapain sih kita hidup sederhana?
Hah? Kalau Kalau biar hemat, Pak. biar hemat, bagus Mbak Safa. Apalagi, kenapa sih kita harus hidup sederhana? Supaya kita tidak boros, Pak. Iya, supaya tidak boros. Oke, Biar Mas nggak Sakif. sombong. Biar nggak sombong. Oke, Mbak Safa. Apalagi? Kita tidak kehabisan sesuatu. Tidak kehabisan sesuatu, Mas Biar Aidan. tidak Apalagi? meremehkan. Tidak Biar meremehkan bisa orang, Mas Ryan. Iya. Apalagi? Habis. Uangnya nggak habis, Mas Rauf. Ya, biar bisa beramal, Mas Sakif. Ya. Apalagi? Ayo. Kenapa sih harus itu sederhana gitu? Biar bisa membantu orang lain. Biar bisa bantu orang lain. Apa, Mas Safar? Bantu orang tua. Bisa berkorban pasti. Wah, bagus tuh. Adha. Biar bisa berkurban pas Idul Adha. Oh, tuh Mas Safar. Apalagi, tahu nggak? Tidak Yang- bisa berlebihan. Tidak usah bisa berlebihan, Mbak Tanika. Bagus ya. Yang jelas bisa mam, Mas Atta ya. Bisa mam. Nah, yang jelas kenapa kita tidak Yang boleh penting beli berlebihan? Ya, biar bisa beli beras, oh Mbak Tanika, biar beli beras. Ya. Yang jelas kalau kita hidupnya sederhana itu biar kita bisa bersyukur. Nah, kenapa kita bisa bersyukur? Karena apa? Banyak di orang yang lain, di tempat yang lain itu dia tidak bisa seperti kita seperti sekarang ini. Tidak punya HP, tidak bisa ngezoom, tidak bisa pakai kacamata kan Mas Aidan tuh, ya kan? Syukur biar bisa makan. Iya, bersyukur biar bisa makan. Nah, itulah fungsi kita. Nggak bisa masuk bioskop. Maka kita harus bersyukur. Itulah fungsi kita Nggak untuk punya rumah. apa? Sederhana. Itu ya. Nah, selanjutnya kalau kemudian kita tadi itu berbagi dengan orang lain di sini tadi itu Halaman berapa? yang ada di mana tadi itu ya? Saling memberi tadi itu, ya kan? Yang nomor 5 ini, kemampuan berbagi, maka kita akan disukai oleh orang-orang ada di sekitar kita. Nah, dengan adanya orang-orang di sekitar kita itu, maka kita bisa saling bekerja sama, bergotong royong, saling membantu di antara sesama kita. Tidak misalnya kemudian nanti nih, apakah kita kalau misalnya nih besok kita meninggal, apakah kita akan menggali kubur sendiri? Kemudian memandikan sendiri, mengkafani sendiri, habis itu nanti kita sholat sendiri, terus masuk ke situ sendiri gitu. Nah, kan enggak ya kan, maka kita butuh orang lain untuk bisa membantu kita masuk ke dalam kubur. Itu ya. Halaman Nah. berapa? Ini halaman berapa ya kira-kira ya? Kira-kira halaman berapa ini kira-kira? Berapa dilihat halaman berapa? 56 ya. Aduh. 56. Di sini ada contoh-contoh saat kita bergotong royong. Gotong royong itu bisa dilakukan untuk apa saja sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa mengikuti kerjasama untuk membersihkan lingkungan di rumah kamu setiap hari apa? Hari Sabtu, hari Ahad. Kedua bisa Bareng-bareng membersihkan. Ada yang membersihkan kaca, membersihkan lantai, membersihkan mukanya sendiri. Ya. Membersihkan kucingnya, membersihkan ya, peliharaannya, atau kelincinya itu juga ya. Membersihkan rumahnya, membersihkan cicaknya. Oh, cicaknya dibersihkan, cicaknya itu dimandiin ya, dipupuri, dikasih lipen. Medeni. Kayak Mira, medeni. Nah, itu ya contohnya ya. dibunuh. Nah, yang kedua kita juga bisa memperbaiki jalan yang rusak. Gak tahu ya, Kalau gak tahu. kalau kamu Royong. pas misalnya nih ya di jalan raya, kemudian di sana ada sedang proses pengaspalan. Itu pasti dilakukan lebih dari satu orang. Nggak mungkin cuma satu orang. Ada yang menuangkan oli aspalnya, ada yang menuangkan aspalnya, ada yang megang setumnya, ada yang kalau aspal itu namanya aspal ya, kayaknya nggak pakai semen deh kayaknya. Terus ada yang Sama naik apa mau mobil gede, nah itu dia mesti kerjasama. Itu kalau kita mendirikan jalan, ya. Nah, terus ada lagi juga kita waktu membantu warga yang lain terkena musibah. Kalau kemarin kebanyakan itu isoman. Ya. Ada juga teman kita yang isoman kemarin ya, ada juga yang isoman. Isolasi mandiri. Iya, isolasi mandiri karena kemarin terkonfirmasi. Nah, biasanya tetangga-tetangga itu saling membantu.
Karena namanya isoman itu nggak boleh kemana-mana. Dia harus di dalam rumah, nggak boleh pergi, nggak boleh keluar, bahkan nggak boleh nafas. Nggak boleh nafas ya mati ya. Nggak boleh keluar rumah gitu lah intinya ya. Nah, tetangganya ada yang ngasih beras, ada yang ngasih kompor, ada yang ngasih buah, ada yang ngasih sayur, ada yang ngasih duit, ada yang Kasih tabung oksigen. wah ngasih tabung oksigen. Nah, semuanya saling membantu yang terkena musibah tersebut. Termasuk kena bencana alam itu juga kena musibah, maka kita bisa saling membantu. Itu ya. Nah, yang keempat juga sama, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Coba kalau misalnya kita bayangkan ada satu desa yang dia tidak punya akses apa-apa. Jadi nggak punya desa jembatan ini, di sini. nah desa ini nggak punya jalan, nggak punya jembatan. Dia dikelilingi oleh tebing yang sangat curam. Kira-kira bagaimana? Wah, kasihan kan? Jatuhlah orangnya kalau Iya sepeda. jatuh, kalau sepedaan jatuh nanti. Makanya pada saat kemudian, primitif namanya ya. Makanya kemudian pada saat dia membangun jembatan supaya ini ada akses untuk ke sana, maka bareng-bareng membangun jembatan supaya yang tadi katanya primitif itu dia bisa punya akses keluar dari lingkungannya, bisa memenuhi kebutuhannya. Yang gotong royong itu halaman berapa ya? Kok baru tanya halaman sekarang sih? Halaman berapa? 56. Ya, halaman 56. Oke. Itulah jadi nggak Nah. ada materi. Selanjutnya ada juga membantu bencana alam. Iya, memang kalau sama Pak Septa belajarnya bolak-balik. Pak Septa memang rancang seperti itu supaya kamu ada aktivitas biar tidak ngantuk. Wah. Ya. Oke, yang terakhir ini gotong royong dalam membantu bencana alam. Dulu ingat nggak tahun 2006? Kamu sudah lahir belum 2006? Belum, aku 2007. Belum. Gempa. 2012. Aduh. 2012. Oh, ya. Oke. 2013. Kalau ada Februari tanggalnya sudah 2012 Oke. Ya. bulan Juli tanggal 21. Oke. Tahu nggak? Berarti Aku lahir 2012. ya. Februari. Ah. Lahirnya 2012. Oke, rata-rata 2012 ya. Kalau tadi Anda bilang, saya Pak 2006, oh berarti dia salah kelas berarti. Harusnya dia sudah kelas atas ya harusnya ya. Oke, rata-rata 2012 ya. Dulu waktu 2006 itu waktu Jogja digempa ya. Di Jogja digempa. Digoyang Jogja diajak dangdutan bareng satu Jogja itu. Ya. Nah, itu banyak rumah yang kemudian roboh, banyak rumah yang dia itu sudah hancur, sudah rata dengan tanah. Maka semua orang saling bahu membantu untuk membantu mendirikan rumahnya kembali, mencari barang-barang yang tertimbun. Nah, orang-orang seperti itu harus kita tolong. Apalagi kalau kemudian ada orang yang dia kena banjir, sudah pakaiannya hilang, rumahnya hanyut, makanannya nggak ada, berkas-berkasnya hanyut semua. Wah, kasihan sekali. Ada apa Mas Gani? Dulu pas itu goncangan di Jogja itu gimana? Dulu waktu gempa bumi itu Pak Septa baru di kamar, baru selesai sholat subuh terus duduk-duduk. Tiba-tiba diajak dangdutan sama bumi, njut gitu ya sudah. Pak Septa cuma bilang, enak gitu. Lah kayak itu kayak naik odong-odong ya malahan. Yang lain udah pada gempa udah pada lari pas malah enak kayak naik odong-odong kayak gitu. Iya, biasanya Pak Septa itu kalau ada gempa malah kayak gitu malah tak nikmati yo. Nanti kalau sudah ada mulai jatuh udah boleh baru Pak Septa keluar gitu. Kalau enggak malah tak nikmati. Ya? Kenapa? Iya. Habis itu Pak Septa setelah gempanya berhenti, kemudian Pak Septa baru keluar, baru kemudian gempa toh. Gitu. Ada kamu tuh piye dari tadi mau kemana itu? Lah aku malah dandutan jero kamar ya. Gitu.
Nah, itu ya. Malah diskon sudah kamar. Oke ya, itu ya. Intinya kalau ada yang kena bencana alam, itu kita selalu membantu. Makanya besok kalau misalnya kayak kemarin nih kita sekolah kita sering tuh ya, ada menghimpun dana untuk Sulawesi, bahkan untuk Aceh, untuk mana itu ya, untuk Palestina waktu itu. Mereka kena bencana, maka kemudian kita bantu mereka, walaupun jauh di sana, ya. Oke, itu. Lu kok udah selesai? Udah selesai ternyata. Wow, udah selesai. 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 Oke. Kalian tuh nek selesai seneng banget. Oh, kita kerjain soal dulu ya. Gak mau. Gak mau. Ya mau. Ya wes. Oke. Nah, Pak Septa dengar suaraku, Pak. dengar Mbak Talita, dengar. Oh ya udah. Semuanya Pak Sita dengar tapi nggak bisa Pak Sita jawab satu persatu. Nanti kelamaan kalau jawab satu persatu ya. Kita tadi sampai tengah malam nanti. Nanti Pak Septa bingung. Lah yo bingung, stres, pusing nanti Pak Sita nanti. Ya, oke. Nah, tadi hari ini kita sudah menyelesaikan untuk subtema yang kelima dan yang kok subtema yang keenam. Subtema yang kedua, pembelajaran yang kelima Yang dan ketiga. keenam. Yang tema yang ketiga, subtema yang kedua untuk pembelajaran 5 yang keenam. Maka kita sudah selesai pembelajaran di subtema yang kedua. Yeay. besok PH. Berarti PH. Oh. Tapi kemungkinan PH-nya hari Selasa kemungkinan. Berarti hari Senin kita nanti kalau nggak masuk ke subtema 3, kita nanti Seninnya akan mengulang materi di subtema yang kedua. Masuk. Besok Senin mau masuk. Iya. Hore, besok oke. Kalau gitu besok Senin kita masuk ke rumah masing-masing, ya. Piye? Ya kita belum tahu. Ya kita belum tahu ya. Nanti menunggu edaran dari sekolah aja. Kayaknya belum ada edaran untuk masuk kalian, tapi kayaknya. Ada di luar, Pak. Ketemu sama Pak Seta. Mau ngapain? Ketemu sama Pak Sita mau ngapain? Gimana? Nah, ini udah ketemu. Ya, mau ketemu mau ngapain? Oh, mau belajar bersama. Tak kirain mau bawain Ini apa gitu. udah. Iya ya, ini udah belajar bersama ya. Ini mana? Oke, ya, itu kalau ketemu kita mainan bareng ya, mainan engklek, mainan petak umpet ya kan, mainan apa nih? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya, main remi, main catur, main badminton, main Main tebak-tebakan. Buat catur aja tuh gampang. main apa? Pupur-pupuran. Wah, pupur iya. Tebak-tebakan. Bagian badut. Oke. Ya, oke. Nah, hari ini tadi kita belajar tentang apa sih? Belajar tentang Apa? Ciri-ciri dari benda gas. Apa saja coba sebutkan ciri-ciri benda gas tadi apa? Apa ciri-cirinya? Oke, mohon maaf Pak Septa mau satu-satu saja. Saya turunin semua tangannya, siap-siap raise hand di zoom ya, bukan raise hand tangan sini ya, raise hand di zoom. 1, 2, 3. Oke, ini ada Mas Ryan. Ya Mas Ryan, coba kamu sebutin apa ciri-ciri dari benda gas, satu saja. Tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Bagus. Oke, selanjutnya Mas Atta, apa? Satu saja. Volumenya berubah. Volumenya berubah. Bagus. Oke, selanjutnya ada Mas Aidan. Ini tak urutin soalnya. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Bagus. Oke, selanjutnya Mbak Adib. Mas Adib. Oh, Mas Adib. Oh, Mas Adib. Bisa ya? Ayo. Ayo Mas Adib, ayo. Bisa nggak sih? 3. Tak lewat loh. 2.
1 lewat. Yo, Mbak Talita. Nggak apa-apa Mas Adip, santai aja. Mbak Talita? Sebutin. Ya. Apa ya? Ya apa? Apa ya? Ya apa? Apa? Ya. Apa ya? Ya apa? Apa ya? Ya apa? Oh, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Tadi udah disebutin. Ayo. Oh iya, apa? Iya. 3, 2, 1 lewat. Mas Aksa. Mas Aksa. Mas Aksa apa? Ayo. Memenuhi ruangan. Nah, pintar Mas Aksa. Memenuhi ruangan. Bagus. Oke, yuk. Selanjutnya Mbak Aisyah Kinarian. Apa, yuk? Sifatnya apa? Yo. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada orang. Kayaknya 3, nggak ada orangnya. 2, 1 lewat. Ya, Mas Alfar. Oh, menekan ke segala arah. Oke, Mbak Aisyah, bener. Ya, tadi baru berpikir kok ya. Regang dan bebas. Nah, melukalnya regang dan bebas. Oke, Mas Alfar, bagus. Oke, masih ada lagi Mas Aljam? Coba, apa Mas Tidak Aljam? bisa dipegang. Pak, aku Pak. Tidak bisa dipegang. Nah, memenuhi ruangan tadi sudah. Oke, bisa apa-apa, boleh. Terus Mbak Navia, ayo, ini tak rutin aja. Tidak bisa dipegang. Oh, oke, bagus, nggak bisa dipegang. Oke, Mbak Afisya. Tadi udah ya? Yang sudah dipegang tadi udah loh. Oh, nggak apa-apa, diulang-ulang rampok wes. Ayo, apa Mbak Afisya? Udah saya juga. Cek. Nah. Ada yang ngomong lagi. Yang lainnya ini ya, kasih kesempatan dulu ya. Apa Mbak Afisya? Ulangi. Bergerak tanpa arah, Pak. Bergerak tanpa arah. Nah, tuh bagus tuh, bergerak tanpa arah. Oke, bener. Yuk, terusnya Mbak Akila. Tidak dapat dirasakan. Tidak dapat dirasakan. Iya, oke Mbak Akila betul. Apalagi terus ini ada Mas Ryan sudah. Mbak Syafa. Bisa dirasakan, Pak. Bergerak ke segala arah. Oke, ya, oke betul bergerak ke segala arah. Bagus. Yuk, terus Mas Gani. Ke tempat yang tidak diperlukan. Beratnya berubah. Tidak ada warna. Oke, Mas saya berubah ya. Bagus. Oke, benar Mas Gani. Selanjutnya Mas Sakif. Apa Mas Sakif? Apa Mas Sakif? Ruangan, Mbak. Menempati ruangan. Oke, bagus. Terus Mas Arthur. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Oke, bagus. Terusnya Mas Erlan. Volumenya berubah-ubah. Volumenya berubah. Bagus. Terus Mbak Evira. Tidak dapat dipegang. Tidak bakal dipegang. Oke, bagus. Ini Mas Ryan sudah, Mbak Navia sudah. Mas Rauf. Dicalakan dulu mic-nya Mas Rauf. Nah, udah yuk. Bentuknya menyesuaikan tempat. Nah, ini yang tadi belum sebutin ya. Bentuknya menyesuaikan tempatnya. Bagus, Mas Rauf. Pintar. Sip. Mas Arthur. Running kene. Apa Mas Arthur? Di kelas. Kan aku kan mudah. Oh iya deh ya. Oh udah. Oh, maaf. Mbak Atifa. Apa Mbak Atifa? Senengnya sama Bin. Kancamu yang bisa main gini. Apa Mbak Atifa? Yuk. Mas Apa? Memiliki? Alvara. Oh, enggak kedengeran nih. Memiliki masa ya? Oke, bagus. Sip. Terus Mas Kenzi. Apa Mas Kenzi? Kyo didelok. Apa? Kira Mas Kenzi apa? Apa Mas Kenzi? Bisa Tidak bisa apa? diraba. Oh, tidak bisa diraba. Oke, bagus Mas Kenzi. Oke, yang belum, siapa ini yang belum ini? Mbak Kayana menempati ruangan. Oke, Mbak Rifa. Apa Mbak Rifa? Menekan ke segala arah. Nah, bagus tadi belum sebutin ya, menekan ke segala arah. Oke, sip. Mbak Danis sama Mbak Danis.
Ada di seluruh arah. Ah, ada di seluruh arah. Ya, bagus. Oke ya, yang belum sampai ini ya, belum ya. Mbak Talita, udah tuh tadi? Oh, udah. Mbak Akila udah tuh tadi? Udah ya. Oke. Mas Hafiz, apa Mas Hafiz? Mas Hafiz. Ada nggak ya Mas Hafiz ini ya? Ini siapa ini? Maaf, aku terlambat. Nggak apa-apa. Mas Ilyas ya ini. Mas Ilyas Murbido nggak apa-apa. Oke. Mas Cio. Mas Cio ada nggak Mas Cio? Ada, Pak. Apa Mas Cio? Coba sebutin. Ada punya saya ngelek-ngelek ya, Pak. Oh, ngelek-ngelek. Ya rapopo. Sebutin satu ciri apa? Bebas. Pertanyaannya apa, Pak? Sifat benda gas. Sebutin satu apa? Apa, yo? Ada, bisa nggak? 3, 2, 1. Oke, itu tadi ya. Itu tadi sifat-sifat dari benda gas yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Nah, tadi kita juga belajar tentang apa tadi? Ayo berdoa. Tebaan. Nah, apa tadi, Di? Timbangan. Timbangan. Ya, timbangan. Terus apa lagi? Gas. Gotong royong. Gotong royong terus apa lagi? Saling membantu. Sederhana ya, bersyukur ya. Oke. Nah, itu semuanya ya. Oke, itu semua yang sudah kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Silakan kalian nanti dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6, silakan dibaca-baca ya, karena kemungkinan kita insya Allah besok hari Selasa akan ada PH untuk subtema yang kedua. Nah, hari Senin nanti kita tunggu informasinya dari sekolah, semoga sudah masuk. Kalau belum nanti kita seperti ini dan kita masuk untuk ke subtema yang ketiga. Oke, gitu ya. Nah, yuk untuk Mengakhiri zoomnya, Pak. ya. Mengantuk. Kita mengakhiri Zoom kita pada kesempatan malam hari ini. Kita siap-siap untuk berdoa terlebih dahulu. Waduh, Mbak, waduh. Mbak Safa buka gede banget kok kudanya. Ya, kita siap-siap berdoa semuanya. Oh, Mas Adib wis ngantuk banget nih. Wah, aku ngantuk banget tuh, Pak. Gendang tuh, Pak. Aku ngantuk banget lho, Pak. Nah, Mas Adib. Kita berdoa. Sikap berdoa dulu semua, sikap berdoa dulu. Mas Gani, diletakkan dulu bukunya ya, Mas Gani ya. Diletakkan dulu bukunya, kita sikap berdoa dulu. Oke. Alhamdulillah. Ya, Mas Aidan, siap berdoa dulu. Pak, Ya. rapiin dulu. Waduh, ya wes dirapiin. Mau berapa hari rapiinnya? 67 tahun. 67 tahun. Wis tuwa kabeh. 607 tahun. Kayak itu malah nanti. Kayak apa yang bisa sampai ratusan itu. Rapiin 7.000 lumpis. Oke, sudah ya. Yuk, kita berdoa semuanya siap-siap. Wahid. Oh, ntar Mas Yaki, udah belum Mas Yaki? Oke, sip, bagus. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anak hebat semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Pak Septa mau ganti ke mana yang ini aja? Pak Septa kenal Mbak Ifah enggak? Kenal. Kenal. Ye kelihatan. Ye kelihatan. Jadi Kelihatan setan. ya? Kelihatan Mbak. Kelihatan ya? Tak aku jadi setan. Pak Septa di sini. Pak Septa di bawah. Gede. Wah, gede. Wah. Ini ada satu nih. Ya, yang nggak ada. Karena ini cuma bisa buat untuk 24 orang. Jadi kalau misalkan lebih juga bisa. Pak, aku nggak jelas. Nggak apa-apa, kamu nggak jelas memang. Kan kamu nggak jelas. Nggak jelas Pak. Iya. Karena aku nggak ada. Ini yang ini dulu. Aduh, raiso. Immersive view-nya full. Waduh, full ya wes. Gak apa-apa. Saatnya dulu. Yang ada dulu ya, nanti habis ini tak gantian. Oke, posenya. 1, 2. Gitu. Apa bentuk? Enggak Rono. 1, 2, 3. Rono aku mangkok. Oke, siap. Sik, gantian ya. Gantian yang belum keluar, gantian. Oke, ini. Yes, masuk lagi. Ini. Masuk lagi. Ini. Yes, masuk lagi. Yes, masuk lagi. Yo, Sik, tadi yang belum siapa tadi? Masuk lagi. Yang belum siapa tadi? Aku tenang. Mbak Kayana. Yes. Oke. Pak yang Siapa yang belum ini? Yang ini belum. Oke. Ya. Oke. Siapa yang belum? Yang belum masuk? Tanika belum? Oh ya, oke. Oke, sudah ya? Ya, masuk bisa lagi. sudah ya? Kayaknya ada lagi deh. Sudah ini? Siapa yang belum? Ada Yang belum foto, yang belum foto siapa? lagi. Afia. Alfia. Alfia tadi belum masuk ya? Oke, sekarang tak masukin. Nah, yang tadi belum foto siapa? Si maaf aku terlambat. Sudah ya? Oke. Sekarang sesi yang kedua. Mas Selvin belum mau tadi? Ya. Oke, sesi yang kedua. Dan 1, 2. Oke, bagus. Oke, sudah ya? Ya, sudah. Stop. Dah. Oke, posisi seperti ini. Posisi seperti ini. Satu lagi foto ya. Satu lagi foto Ya, ini. yang Satu. muka Muka jelek. Waduh, muka jelek. Ya, Mau. Bapak. Muka setan. Ya, muka setan. Aku bisa, Pak. Coba. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Pusing. Oke, terima kasih anak hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Selamat istirahat. Oke, Pak Set. Dah. Dalam sama-sama Mas Erlan. Wabarakatuh. Asyeta. Dalam Mbak Talita. Iya, tebak-tebakan. Ya, sebentar lagi ya Mbak Safa ya, bentar ya. Main tebak-tebakan ya. Ya, ini tak tutup dulu ya, bentar.